Halo, welcome back to my channel Handmade by Eve. Oke, kali ini saya mau sharing pola untuk blus anak yang modelnya seperti ini ya. Oke, pertama-tama siapkan dulu pola badan dasar bagian depan saja dan lengan panjang ya. Kemudian untuk panjang lengannya ini mau saya tambahkan 2 cm karena nanti ujung lengannya akan saya tambahkan karet. Untuk penambahan panjang lengan ini, usahakan lebar bukaan lengannya itu harus sama ya ukurannya. Nah, kalau sudah kita tambahkan panjangnya, selanjutnya ini mau saya gunting. Dan sekarang saya akan pindah ke bagian pola badan. Nah, pola badan ini mau saya tambahkan juga ukuran panjang dan ada perubahan bentuk pola. Nah, posisikan pola dasar seperti ini ya. Jadi bagian sisi kanannya kita kasih ruang lebihan 5 cm. Selanjutnya ini mau saya jiplak. Oke, setelah dijiplak, pertama-tama mau saya tambahkan panjangnya dulu. Jadi untuk panjang blus usia anak 3 tahun ya ini teman-teman, jadi pola yang saya pakai ini adalah usia 3 tahun. Nah, untuk panjangnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya, mau panjang berapa. Kebetulan ini punya saya mau saya tambahkan 15 cm dari bagian tengah baju ya. Nah, selanjutnya untuk sisi sebelahnya ini tinggal kita sesuaikan aja panjangnya. Untuk lebar baju bagian bawah ini juga mau saya tambahkan. Jadi saya tambahkan 3 cm ya ini teman-teman. Seperti ini cara penambahannya. Nah, selanjutnya ini mau saya gabungkan sampai ke atas seperti ini. Untuk bagian bawah bajunya ini mau saya naikkan lagi 2,5 cm atau teman-teman pakai 2 cm juga bisa. Nah, seperti ini. Dan setelah itu ini saya pakai garisan lengkung ya atau penggaris lengkung. Nah, tinggal kita buat garis lengkung seperti ini untuk menghubungkannya sampai ke bagian tengah pola dasar ya. Oke, setelah itu ini mau saya buat pola untuk space kancingnya atau ruang kancingnya. Ini untuk lebar kancingnya ini saya pakai ukuran 2 cm. Oke, saya tarik garis lurus seperti ini. Bagian bawah tinggal kita sesuaikan ya. Untuk bagian atasnya ini boleh kita lebihkan sedikit, jadi memudahkan nanti saat kita potong pola ya, kita lebihkan aja sedikit. Oke, setelah itu ini mau saya potong. Nah, untuk bagian kancingnya teman-teman bisa lipat seperti ini. Nah, setelah dilipat baru dipotong. Nah, jadinya seperti ini ya pola bagian depannya. Oke, setelah dibuat pola bagian depan ini dengan ada ruang kancingnya, selanjutnya ini mau saya buat pola bagian belakang. Tapi sebelumnya untuk bagian kancing kita lipat dulu ya. Jadi kita sembunyikan bagian pola kancingnya. Nah, dari pola depan yang sudah dikembangkan ini kita posisikan polanya dengan memberi ruang 2 cm, lebihan 2 cm ya di bagian bawah. Setelah itu ini mau saya jiplak. Oke, setelah beres dijiplak ini mau saya tambahkan
bagian tinggi kurung lehernya ya untuk bagian belakang. Nah, saya buat garis lurus dulu bagian tengah badannya. Kemudian ini tinggi bahunya, saya buat garis lurus dulu. Nah, dari tinggi bahu bagian depan ini mau saya turunkan 1,5 cm ya teman-teman. Jadi kerung lehernya bagian belakang itu turun 1,5 cm dari bagian depan. Nah, selanjutnya tinggal kita buat garis kerung seperti ini. Nah, untuk bagian belakang kurung lengannya ini mau saya tambahkan 0,5 cm aja ya dari bagian puncak kerungnya. Nah, nanti teman-teman bisa dikira-kira aja bagian bawah, dari bagian bawah kerungnya itu, dari puncak kerungnya itu kita tambahkan 0,5 atau 0,5 cm. Nah, untuk bagian bawah bajunya ini panjangnya saya tambahkan 2 cm dari bagian depan. Nah, sementara untuk bagian sisi badannya ini kita samakan aja ya dengan bagian depan, tinggal kita hubungkan garisnya dengan penggaris lengkung. Nah, kalau sudah ini bisa kita potong dengan rapi. Dan jangan lupa kita beri catatan pola bagian belakang untuk pola ini ya. Oke, ini sudah jadi untuk pola bagian badannya. Sekarang kita akan pindah ke bagian pola lengannya. Ini pola lengannya yang sudah kita tambahkan panjangnya ya. Ini kita lipat seperti ini teman-teman. Kita bagi dua, kemudian kita bagi lagi, dua lagi sama rata. Jadi nanti ada 4 bagian yang sama ya untuk lebarnya. Dan ini panjangnya, garis-garisnya, garis lipatannya kita garis. Dan jangan lupa kita kasih nomor ya biar nggak salah nanti. Nah, kalau sudah ini saya gunting. Oke, kalau udah digunting seperti ini, kita siapkan lagi pola kertas polanya untuk pengembangan pola lengannya. Nah, ini kita posisikan seperti ini ya teman-teman polanya. Jangan lupa untuk bagian atas lengannya ini karena nanti kita akan tambahkan 3 cm, jadi kita beri lebihan ruang 3 cm ya. Nah, ini mau saya tarik garis lurus aja seperti ini. Oke, nanti untuk penempatan pola yang sudah kita potong-potong kita sesuaikan aja dengan garis lurus. Nah, ini bagian bawahnya ini saya buat garis lurus juga, jadi nanti biar sejajar ya. Nah, kalau sudah kita buat garis atas bawah, ini tinggal kita posisikan, ini harus sama ya, jadi untuk bagian bawahnya kita sejajarkan dengan garis bagian bawah. Oke, ini saya pakai isolasi ya teman-teman. Nah, kita tempelin seperti ini. Selanjutnya kita ambil potongan pola yang lain dan kita beri jarak antara potongan yang satu dengan yang lainnya ini 3 cm ya. Jadi nanti seterusnya untuk jaraknya kita pakai 3 cm. Oke, kita tempelin sama ya, pakai isolasi ya. Oke, kita tinggal kerjakan untuk sisa potongan pola yang lainnya dengan jarak yang sama.
Oke, teman-teman, ini kalau sudah terpasang semua potongan-potongan polanya. Nah, di bagian atasnya ini saya tambahkan 3 cm tingginya. Seperti ini. Nah, selanjutnya ini tinggal kita bentuk pola yang baru ya. Nah, seperti ini bisa dilihat teman-teman di video. Oke, untuk bagian sisi kanan kirinya tinggal kita ikutin pola ya. Oke, selanjutnya ini mau saya potong. Nah, ini sudah jadi ya pola untuk lengannya. Selanjutnya ini dari pola badan ini mau saya buat pola kerahnya. Untuk kerahnya ini saya mulai dari menggambar sketsa ya di pola badannya, ini badan depannya. Nah, untuk bentuk pola kerahnya nanti teman-teman bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya. Ini saya buat lebar 5 cm di bagian depan. Oke, ini saya ambil kertas pola. Selanjutnya mau saya jiplak dulu sketsa dari kerahnya ya. Nah, ini saya mulai dari bagian yang tanpa space kancingnya. Jadi nanti kita skip dulu untuk space kancingnya. Jadi yang saya copy ini mulai dari kerung leher tanpa space kancing ya. Nah, ini tinggal tarik ke atas sesuai sketsa yang sudah saya buat. Kira-kira untuk lebar kerah untuk bagian depan di bahu ya itu 5 cm. Nah, ini saya ambil pola badan bagian belakangnya, diposisikan seperti ini. Nah, saya jiplak juga bagian belakang kerung lehernya. Nah, untuk lebar bagian belakangnya ini saya pakai 4 cm ya teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman kalau mau pakai lebih dari 4 cm juga boleh. Oke, setelah itu ini tinggal kita buat garis lengkung ke belakang ya. Oke, ini yang di depan. Ini saya kasih batas dulu ya. Jadi itu nanti tidak menutupi space kancing ya untuk pola kerahnya. Nah, ini tinggal ditarik garis lengkung, kita bentuk aja seluasnya sesuai kebutuhan teman-teman ya, maunya dibentuk seperti apa. Nah, untuk bagian putusan depan belakangnya ini kita buat agak oval ya. Kemudian yang bagian belakang ini kita kasih tanda itu garis putus-putus. Jadi di situ nanti kalau kita potong kain untuk garis putus-putusnya itu ada di bagian lipatan kain ya. Oke, ini kalau sudah bisa kita potong dengan rapi. Oke, ini sudah jadi ya untuk pola kerahnya. Nah, ilustrasinya seperti ini ya teman-teman, nanti kalau dilipat ke belakang jadi bisa tampak seperti ini untuk kerahnya. Oh ya, untuk pola badan belakang ini juga jangan lupa kita beri tanda putus-putus bagian tengahnya. Jadi ini nanti pas di bagian lipatan kain saat kita potong kain ya. Nah, jadi di setiap pola harus ada keterangannya. Kemudian untuk bagian lengan juga, untuk bagian bawahnya ini kita beri kampuh 4 cm ya teman-teman. Sementara di sekelilingnya itu nanti bisa kita beri kampuh 1 sampai 1,5 cm.
Oke, ini sudah lengkap semuanya untuk polanya. Sekarang kita akan buat pola untuk ruffle-nya ya. Untuk ruffle-nya ini saya ambil ukuran panjang kerung yang di sebelah luar kerah ya. Ini saya ukur itu panjangnya 29 cm. Kemudian untuk polanya ini simple aja. Ini saya buat lurus aja, persegi panjang gitu ya. Nah, lebarnya 2 cm. Jadi untuk panjangnya ini panjang yang sudah kita ukur 29 cm dikali 4 ya. Nah, dari pola untuk ruffle-nya ini di bagian sisinya ini saya beri garis putus-putus. Jadi nanti ini kalau kita potong kain ini pas di posisi lipatan kain ya teman-teman. Jadi nanti untuk ruffle-nya itu kita pakai double, jadi ada kain bagian luar dan dalam ya. Nah, ini kalau digambarkan nanti kainnya itu saat kita potong lebarnya luar dan dalam masing-masing 2 cm, jadi 4 cm ya teman-teman. Nah, ini kalau bisa dilihat ruffle-nya ini kan bagian dalam dan luar sama ya, jadi kain yang bagus yang nampak di luar. Nah, oke, sampai di situ dulu tutorial polanya. Next kita akan ketemu di video selanjutnya, yaitu tentang pemotongan kainnya ya. Jadi kita akan belajar gimana cara potongnya. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you.